Huh? I like it. What you say? Good training. I like the training. Good. Yeah. 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 So good. Both. Both. Good training katanya. Latihannya bagus, dia suka. Jauh-jauh dari negara India datang ke Indonesia, khususnya di Denpasar, Bali, di GBC dan Smash Travel ini untuk menimba ilmu bulu tangkis. Nah, yang udah di sini masih nyepele ini ilmu-ilmu yang didapat. Kadang-kadang datang ke tempat latihan cuman formalitas aja. Cuman sekedar datang tapi nggak bener-bener fokus, nggak bener-bener pengen latihan, nggak butuh gitu latihannya. Yang jauh-jauh aja berani datang ke sini. Jadi manfaatin selagi kalian masih muda, masih bisa berprestasi, manfaatin waktu. Harus latihan lebih dari yang lain. Konsentrasi, fokus, dan ngerasa butuh latihan. Oke? Bagus. Stop. Yang kalah ambil charger di rumah. Go. Ngambilnya lari ya. Dia kan dia keluar. Lu kan sulit. Cepat. Go. Cibi. Ada 5 pelatih yang menjadi idola saya sampai saat ini. Pesan-pesan mereka saat ini saya masih ingat dan saya praktekin di kehidupan saya sehari-hari. Mereka adalah pelatih-pelatih legendaris Indonesia yang sudah menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat nasional sampai tingkat dunia. Yang pertama itu adalah Richard Mainaki. Siapa yang gak kenal dia? Richard Mainaki ini sudah menghasilkan atlet-atlet juara olimpiade guys, dari Liliana Natsir, Trikus, Tantowi Ahmad, Minarti Timur, dan masih banyak lagi. Beliau mengajarkan saya supaya berani, dan berani. Kata itu yang saya ingat sampai sekarang. Waktu itu saya dilatih beliau tahun 2004 sampai 2006 awal. Waktu itu pernah saya persiapan dan ditargetin juara 3 atau semifinal di ASEAN School waktu itu. Dan sangat mengejutkan, akhirnya saya mendapat juara 1 di 2 nomor perorangan di ASEAN School, di ganda campuran dan ganda putri. Waktu itu saya berpasangan dengan Bona Septano dan juga Nadia Melati untuk sektor ganda putri. Oke, next, pelatih idola saya selanjutnya adalah Christian Hardinata. Beliau itu waktu itu ngelatih double putra, tapi beliau selalu standby di lapangan itu dari jam 6 pagi guys. Jadi pelatih-pelatih yang standby dari jam 6 pagi itu Christian Hardinata yang kita sapa Ko Chris, dan Richard Mainaki yang kita sapa Kak Icat. Ko Chris ini ngajarin saya itu, kalau kamu mau lebih dari yang lain, kalau kamu mau menang juara 1, di saat mereka tidur atau masih tidur kamu udah latihan. Di saat mereka latihan 2 kali, kamu harus latihan 3 kali. Itu baru kamu bisa jadi nomor 1. Itu guys. Jadi jam 6 pagi kadang saya dikasih latihan tambahan sama beliau, padahal beliau pelatih ganda putra. Tapi waktu itu gak apa-apa, di pelatnas itu bebas. Kalau kita datang sebelum jam latihan, kita mau latihan sama pelatih siapa aja bebas, selagi pelatih itu mau kasih latihan buat kita. Next, yang ketiga itu adalah Imelda Wiguna, legenda bulu tangkis. Yang satu ini juga gak kalah menciptakan atlet-atlet di sektor ganda putri waktu itu, dan ganda campuran pernah juga. Flandi Limpele, Diana Lomban, dan masih banyak lagi. Nah, beliau mengatakan kalimat yang saya ingat sampai sekarang. Kalau kamu menang, kamu ngomong apa aja pasti benar. Kamu salah pun pasti benar. Tapi kalau kamu kalah, kamu benar pun pasti jadi salah. Itulah hukum alam saat kita ada di asrama guys. Kan banyak di asrama itu ada yang namanya fitnah, memfitnah, ada yang namanya intimidasi, ada yang namanya pembulian, atau misalkan apapun itulah yang gak enak. Tapi kalau kita juara, kalau kita menang,
kita akan jauh dari hal-hal negatif seperti itu. Jadi ya kuncinya harus menang. Ya itu kuncinya kalau kita ada di asrama, kalau kita jadi atlet bulu tangkis. Pelatih idola saya selanjutnya yang keempat adalah Boy Runtunuwu. Ya, itu adalah papa saya sendiri, guys. Zaman tahun 90-an itu Diana Lomban, Flandie Limpele, sampai Liliana Natsir, juga Grace Polii tapi sebentar ya. Liliana Natsir itu benar-benar papa saya latih, yang benar-benar pernah tangannya dipukul pakai raket. Saya ingat banget waktu itu. Papa saya bilang, mati kalau mati. Kalau udah masuk lapangan, siap mati. Artinya harus maksa gitu. Bahasa Manadonya sih itu, mati kalau mati. Ya itu saya pakai sampai sekarang. Jadi di kehidupan saya sampai sekarang, saya siap untuk keadaan atau situasi apapun gitu. Jadi mental dan juga nyali saya benar-benar kuat. Kurang tajam. Arah. Stroke itu perhatikan satu arahnya, dua tekanan. Jadi tekanannya harus ada power, jangan cuman kayak nyeplik-nyeplik gitu. Tajam, arahnya harus pinggir. Terus kalau bisa jangan gampang mati. Jangan gampang mati, biar istirahatnya nggak lama. Oh, out. Baru dibilangin. Woi, awas. Awas. Awas, hap. Ayo. Satu. Hitung kayak hap. Jangan ngandelin bola enak. Jadi kalian tuh kayak bener-bener memakan bolanya gitu. Woi. Woi. Usahakan jangan banyak mati, Jo. Hap. Hap. Oke, yang terakhir pelatih idola saya yaitu mantan partner ganda campuran saya di tahun 2002 waktu kita di Jaya Raya dulu. Nah, kenapa saya mengidolakan beliau? Ya, beliau adalah suami saya sekarang, partner hidup saya, yang saya pernah bilang ke beliau, kenapa ya dulu nggak ada pelatih kayak kamu? Seandainya dulu, zaman saya dulu ada pelatih kayak kamu, mungkin saya akan pilih kamu sebagai pelatih saya. Bukan hanya pengorbanannya yang memberikan ilmunya, tenaganya, juga waktunya untuk setiap murid yang dia latih, kadang-kadang tanpa dihargai. Beliau juga mengatakan kepada semuanya, termasuk pada saya, yaitu kuatlah dalam berpikir. Pola pikir kamu kuatin, mindset. Di saat kamu yakin kamu menang, di saat kamu yakin kamu kuat, di saat kamu yakin kamu bisa, pasti bisa. Kalimat itu yang saya pakai sampai di kehidupan sehari-hari saya sekarang ini, yang menjadi prinsip saya juga sekarang. Ya contohnya, pasca melahirkan anak keempat saya, ini belum sampai 4 bulan saya sudah turun ke lapangan. Banyak yang bilang masih cenut-cenut, harus istirahat dan sebagainya. Diimbangi dengan kondisi makan yang banyak, vitamin, dan juga istirahat, saya pastikan kalau semua itu aman. Pasca melahirkan, 1 minggu pertama saya udah melakukan kegiatan rutin di rumah seperti ke pasar, masak, dan juga banyak yang saya coba dan ternyata saya bisa. Di saat saya berpikir saya kuat, saya kuat. Di saat saya berpikir saya bisa, ya pasti bisa. Ya kita manusia diajarkan juga untuk bijak. Tidak semerta-merta kita melakukan semuanya tanpa kekuatan yang kita masukin ke badan kita sendiri. Istirahat yang cukup, suplemen, banyak hal yang saya lakukan. Mengimbangi pola pikir saya. Mindset, yakin, kekuatan, semua hal. Di saat kita yakin kita bisa, semua dunia, semua daya di dunia ini akan masuk ke pikiran dan juga badan kita, dan kita pasti bisa. Yang paling belakang jumping 25, kedua ke belakang jumping 15. Tadi latihannya speed and power. Suhaisi, you training today for speed and power. Last training all about speed. Okay?
strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Siap, go! Close to the sun. Nice. Next. Tuh, udah cepet ini waktunya. Suka-suka saya. Yang penting kalian cepet, saya ganti. Saya stop maksudnya. Next. Up. Up. Siapa ya yang lama ya? Next. Here's to the ones who let shine through the rain, the ones who stood for something more. We won't forget your names. The tide is high, say goodbye. We're setting sail, and all those midnight secrets told, we'll take them to the grave. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on. Hah? I like it. What you say? Good training. I like the training. Good. Yeah. 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 So good. Both.